Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurasya Amalia dengan NIM 22080151944. Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Social Comparison dan Parasocial Relationship dengan Self-Esteem pada Dewasa Awal Pengguna Media Sosial di Indonesia. Daftar isi di sini diawali dengan adanya latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, hipotesa, metode penelitian, analisis deskriptif responden, kemudian ada hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, hasil uji korelasi, dan diakhiri dengan kesimpulan. Baik, latar belakang. Masa dewasa awal, yaitu usia 18 sampai 25 tahun, merupakan fase emergent adulthood yang ditandai dengan eksplorasi identitas dan pencarian arah hidup. Di era digital saat ini, media sosial menjadi wadah utama bagi individu untuk berinteraksi. Namun, hal ini memicu fenomena perbandingan sosial atau social comparison. Menurut Vogel, penggunaan media sosial yang intens berkorelasi dengan self-esteem yang lebih rendah akibat kecenderungan individu membandingkan diri dengan standar ideal orang lain. Selain itu, interaksi digital memunculkan fenomena parasocial relationship, yaitu hubungan satu arah dengan figur publik yang menimbulkan perasaan kedekatan emosional, di mana hal ini juga dapat mempengaruhi self-esteem. Mengingat tingginya angka self-esteem rendah pada dewasa awal Indonesia, penelitian ini penting untuk menguji bagaimana kedua variabel tersebut berinteraksi dalam mempengaruhi penilaian diri individu. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara social comparison dengan self-esteem pada dewasa awal pengguna media sosial di Indonesia. Selanjutnya, menganalisis hubungan antara parasocial relationship dengan self-esteem pada dewasa awal pengguna media sosial di Indonesia. Menganalisis hubungan secara simultan antara social comparison dan parasocial relationship dengan self-esteem pada dewasa awal pengguna media sosial di Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis yang pertama, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu psikologi, khususnya dalam bidang psikologi perkembangan dan psikologi media digital. Kemudian ada menambah pemahaman empiris mengenai hubungan antara social comparison, parasocial relationship, dan self-esteem pada dewasa awal. Kemudian menjadi preferensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji dinamika interaksi sosial di media sosial serta kaitannya dengan evolusi diri individu. Kemudian ada manfaat secara praktis, yaitu yang pertama, semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi individu dewasa awal mengenai hubungan antara perilaku pengguna media sosial dengan self-esteem. Kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi pendidik, konselor, dan psikolog dalam merancang program edukasi atau intervensi yang membantu dewasa awal dapat mengelola social comparison dan parasocial relationship secara lebih sehat. Memberikan pemahaman bagi masyarakat dan pengguna media sosial agar dapat menggunakan platform digital secara lebih bijak, sehingga mampu menjaga dan mengembangkan self-esteem secara lebih adaptif. Kemudian dilanjut dengan landasan teori self-esteem. Self-esteem didefinisikan sebagai evaluasi menyeluruh atau global self-esteem individu terhadap dirinya sendiri yang mencerminkan penilaian positif maupun negatif menurut tersebut. Selanjutnya, menurut Coppersmith, hal ini merupakan penilaian subjektif mengenai kelayakan diri yang tercermin dalam keyakinan bahwa individu tersebut mampu, berharga, dan sukses. Self-esteem juga menjadi aspek penting dalam perkembangan kepribadian dan kesejahteraan psikologis karena berperan dalam membentuk kepercayaan diri, keyakinan terhadap kemampuan diri, serta perasaan bahwa dirinya itu memiliki makna dalam lingkungannya. Berdasarkan studi Fitri yang dilakukan tahun 2024, self-esteem dipahami melalui dua aspek utama, yaitu self-acceptance atau kemampuan menerima kelebihan dan kekurangan diri, dan juga ada self-respect atau perasaan bernilai dan layak untuk dihargai. Selanjutnya ada landasan teori social comparison. Social comparison merupakan proses individu menilai dan mengevaluasi dirinya sendiri dengan membandingkan kemampuan atau pendapatnya itu dengan orang lain, menurut Festinger.
Di media sosial, proses ini menjadi lebih intens melalui ideal self-presentation. Itu pengguna cenderung menampilkan versi terbaik dirinya itu. Yang mana hal ini memicu evolusi diri yang bias. Gibbons and Bunk membagi perbandingan ini menjadi dua. Yang pertama itu ada ability comparison, atau membandingkan diri dengan orang lain dalam hal kemampuan, performa, dan pencapaian. Yang kedua itu ada opinion comparison, yaitu membandingkan dengan orang lain dalam hal informasi atau cara pandang orang lain tersebut. Nah, arah perbandingannya itu meliputi upward social comparison, atau membandingkan diri dengan orang lain yang lebih unggul, yang mana hal ini sering memicu penilaian yang negatif. Selain itu, ada istilah downward social comparison, atau membandingkan diri dengan orang yang kurang mampu atau kurang beruntung di bawah kita, sebagai mekanisme meningkatkan rasa syukur dan harga diri. Selanjutnya ada landasan teori parasocial relationship. Parasocial relationship adalah hubungan sosial satu arah yang bersifat jangka panjang, di mana individu membangun keterikatan emosional, rasa kedekatan, atau perasaan mengenal figur publik tersebut, seperti selebriti, influencer, atau tokoh media tanpa adanya hubungan timbal balik yang nyata. Nah, hubungan ini berfungsi sebagai dukungan emosional dan sumber validasi diri dalam proses perkembangan psikologis. Media sosial memfasilitasi pembentukan parasosialisme ini melalui fitur interaktif dan komunikasi personal yang menciptakan kehadiran psikologis atau psychological presence, sehingga individu merasakan kedekatan emosional yang nyata dengan figur publik tersebut. Tukanshinsky membagi hubungan ini menjadi dua. Yang pertama itu istilah parasocial friendship atau kedekatan layaknya teman, dan yang kedua itu ada parasocial love atau ketertarikan romantis imajiner. Selanjutnya ada hipotesa. Hipotesa yang pertama itu terdapat hubungan signifikan antara social comparison dengan self-esteem. Lanjut dengan hipotesa yang kedua itu terdapat hubungan signifikan antara parasocial relationship dengan self-esteem. Hipotesa yang ketiga itu terdapat hubungan secara simultan antara social comparison dan parasocial relationship dengan self-esteem. Kemudian ada metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain korelasional dan teknik purposive sampling. Dan teknik analisis datanya itu menggunakan uji korelasi berganda dengan software IBM SPSS versi 20. Sampel penelitian ini itu dewasa awal usia 18 sampai 25 tahun, aktif menggunakan media sosial, serta memiliki keterikatan emosional terhadap figur publik. Instrumen penelitian yang digunakan itu ada Rosenberg Self-Esteem Scale atau RSIS dari Rosenberg untuk mengukur variabel self-esteem. Kemudian ada Iowa Netherlands Comparison Orientation Measure atau INCOM dari Gibbons and Bunk untuk mengukur variabel social comparison. Kemudian ada Multiple Parasocial Relationship Scale atau MPRS dari Tukanshinsky untuk mengukur variabel parasocial relationship. Kemudian pengumpulan data itu menggunakan kuesioner atau Google Form dengan jumlah partisipan sebanyak 115 orang. Dan analisis deskriptif responden. Dan semua ketiga variabel tersebut, responden memiliki tingkat social comparison, parasocialship, dan self-esteem itu sedang. Dengan persentase self-esteem 70,43%, dan social comparison 64,35%, dan parasocial relationship sebesar 66,96%. Selanjutnya, jenis kelamin itu didominasi dengan perempuan dengan persentase 96,52%, kemudian prianya sebesar 3,48%. Untuk usianya itu responden rata-rata berusia 21 tahun dengan persentase 22,61%. Untuk durasi penggunaannya itu rata-rata responden menggunakan media sosial selama 4-6 jam per hari. Kemudian jumlah platform yang digunakan per orang rata-rata menggunakan dua platform.
sebesar 34,79%. Kemudian ada platform terbanyak yang digunakan adalah Instagram sebesar 32,42%, dilanjut dengan TikTok sebesar 32,03%. Untuk jenis figur publik, rata-rata responden paling banyak ketertarikan figur publik terhadap idol atau band sebesar 46,96%, dilanjut dengan karakter fiksi sebesar 19,13%. Kemudian ada hasil uji kualitas data self-esteem, kualitas data self-esteem 9 dari 10 item valid. Dengan item nomor 8 itu gugur karena R hitung itu lebih kecil daripada R tabel. Dan nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Untuk reliabilitasnya itu reliable karena nilai Chromosome alpha-nya itu di atas 0,6. Selanjutnya ada kualitas data social comparison. 10 dari 11 item itu valid. Item nomor 10 itu gugur karena R hitung lebih kecil daripada R tabel. Dan nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Untuk reliabilitasnya itu reliable karena nilai Chromosome alpha-nya itu di atas 0,06. Untuk kualitas data para social relationship itu 24 item semuanya valid karena semua item itu memiliki R hitung di atas R tabel dan nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Untuk reliabilitasnya itu reliable karena nilai crunch alpha-nya itu lebih dari 0,6. Kemudian ada hasil uji korelasi. Hasil uji korelasi secara parsial itu hubungan social comparison dengan self-esteem itu signifikan dan negatif. Karena nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 dengan kekuatan hubungan yang cukup kuat dengan R sebesar minus 0,502. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi social comparison, maka semakin rendah self-esteem. Kemudian hasil hubungan parasocial relationship dengan self-esteem itu adalah tidak signifikan karena nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 dan variabel ini dinyatakan tidak memiliki hubungan signifikan dengan kekuatan yang sangat lemah sebesar R minus 0,088. Hal ini mengindikasikan bahwa keterikatan emosional dengan figur publik di media sosial hanya berfungsi sebagai hiburan atau dukungan emosional tanpa memberikan dampak nyata terhadap self-esteem. Kemudian ada hasil uji korelasi berganda. Hasil simultan antara social comparison dan parasocial relationship terhadap self-esteem adalah kedua variabel tersebut secara bersama-sama berhubungan signifikan dengan nilai signifikansi F-chance sebesar 0,000, yaitu kurang dari 0,05. Dengan kekuatan hubungan yang cukup kuat dengan R sebesar 0,507. Dan kontribusi R square-nya itu sebesar 25,7% terhadap self-esteem. Jadi kesimpulannya, H1 itu diterima karena terdapat hubungan negatif yang signifikan antara social comparison dengan self-esteem. Kemudian untuk tes kedua itu ditolak karena tidak terdapat hubungan signifikan antara parasocial relationship dengan self-esteem. Kemudian hipotesis yang ketiga itu diterima karena secara simultan social comparison dan parasocial relationship itu berhubungan signifikan dengan self-esteem dengan kontribusi sebesar 25,7%. Dan berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.